kayaknya nih, marah-marah melulu. Bukan, Bapak lucu. Bapak Udah mau diam, iya dijelasin saya nggak? lucu ya, udah ibu diam, ibu diam. Aneh, mau Iya menang iya sendiri, iya jangan iya gitu, Pak. iya, Jangan merasa udah bu. saya wanita terus Bapak nggak mau ngalah. Justru Iya pria iya, harusnya ya ngalah. ibu yang menang Aneh. udah cukup. Izin. Ibu Ya. yang menang. Yesaya 53 itu untuk Kores ya, untuk Raja Kores. Nggak apa-apa, ikuti aja dia mah. Dia nggak ngerti baca original teks, saya nggak bisa baca. Keluaran 23 ayat Nomor 7, ayat 7 Pak Pendeta. Keluaran 23 ayat 7. Haruslah kau jauhkan dari dirimu perkara dusta, orang yang tidak bersalah. Orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Oke. Yesus punya salah nggak Pak Pendeta? Tidak punya. Yesus punya dosa nggak Pak Pendeta? Tidak. Layak nggak untuk dibunuh sesuai data? Tidak layak dibunuh, soalnya kita yang berdosa. Oke, nggak layak. Kalau begitu nggak layak, terus perintah siapa? Yesus dibunuh. Kehendak siapa? Kehendak Bapa karena Nah ini, kasihnya kepada kita. kehendak Bapak nggak boleh bunuh orang tidak bersalah Pak Pendeta. Sayangku. Kalau gini aja deh, langsung ke eksekutornya. Siapa yang mempengaruhi Kayapas, tua-tua Yahudi, bersekongkol bersama para Pilatus? Ini berdua nih bersekongkol membunuh Yesus. Kira-kira siapa yang mempengaruhi mereka membunuh Yesus ini? Perintah Tuhan atau dipengaruhi oleh iblis? Ya, kalau iblis itu hanya sebagai pengganggu, tetapi semua dalam kehendak Tuhan. Tetapi inilah, makanya waktu Yesus mati dia ketawa. Iblis senang, padahal dia akan bangkit. Gitu Bang. Enggak, gini Pak Pendeta. Mereka ini kan rapat tuh. Rapat dia, Kayapas, tua-tua Yahudi, sama tentara Romawi. Ingin membunuh Yesus. Mereka ini ingin membunuh Yesus, perintah Tuhan. Jawab saya dulu. Lanjut Ustaz. Ini Bapak Pendeta ya, untuk sebagai perbandingan. Kita tahu tadi iblis yang banyak berusaha supaya Yesus mati. Yesus sendiri dia melarikan diri, berdoa minta diselamatkan. Ya, maksudnya intinya tidak mau dia mati lah. Dialah cawan ini kayak gitu tuh. Nah ini kalau saya pakai dua data ya, baik Al-Quran atau Bible, ini nyambung. Tadi kan Yesus berdoa di situ, ketakutan kayak gitu ya. Nah ini kalau saya baca Ali Imran 49. Wa makaru di mute. Wa makaru apa Bapak Pendeta di mute dulu. Nanti enak kita gantian karena suaranya. Oke. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Jadi tentang pembunuhan Yesus itu, Isa itu. Dan mereka orang-orang kafir yang ingin membunuh Yesus membuat tipu daya. Maksudnya tipu daya di situ ingin membunuh Yesus dengan cara terhina, yaitu disalib, disiksa, bahkan dibuka pakaiannya. Wallahu khairul makirin. Dan Allah maka Allah pun membalas tipu daya mereka dengan cara diselamatkan. Nah coba di dalam Bible orang Yahudi ini benar-benar dengan tipu daya enggak? Ternyata benar. Di Al-Quran mereka ingin nipu ya dengan cara membunuh Yesus sadis lah. Ternyata dalam Bible juga dijelaskan dalam Matius 264. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Juga dikuatkan oleh Markus 14 ayat 1. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Berarti kan wa makaru wa makarallah. Nah ternyata dengan cara apa Allah menyelamatkan? Maka kita tahu kan kata Paulus bahwasanya terkutuklah manusia yang disalib itu.
Kan tidak mungkin ini Yesus kan? Masa Pak Yesus terkutuk? Ternyata orang yang menerima suap yang pantas itu terkutuk. Coba baca Ulangan 27:25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Jadi orang menerima suap layak dikatakan terkutuk. Ternyata di dalam Matius 26 ayat 15, ya, Yudas ini menerima suap. Berarti kan Yudas yang layak itu. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, kata Yudas, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Maka mereka membayar 30 uang perak. Berarti menurut saya, terkutuklah manusia. Berarti menurut saya ini Paulus ini benar. Tapi bukan Yesus. Orang yang menerima suap yang layak. Nah, terus kita kembali lagi, ya. Kita baca bahwa yang sebenarnya diganti orang baik ini Yesus. Yang terkutuk itu orang yang menerima suap. Berarti orang jahat. Berarti ini kan sama dengan di Amsal 11 ayat 8 itu. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Atau ayat 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Berarti kalau kita pakai logika, terkutuklah manusia yang disalib itu. Terkutuk berarti bukan Yesus, orang jahat itu. Gitu ya. Ini secara data-data baik dalam Al-Quran atau dalam Bible. Kalau dalam Al-Quran, walakin subbihalahum, Allah ganti dengan orang lain, berarti orang jahat lah, karena tidak layak orang baik ya yang terkutuk, sehingga diganti dengan orang fasik, gitu. Silakan Bapak Pendeta. Oke. Kalau data-data yang saya bawakan ini adalah benar-benar Yesus yang tergantung di kayu salib. Saya cuma meluruskan apa yang pernyataan yang bahwa yang benar adalah memang orang yang di atas kayu salib ada terkutuk. Makanya ada satu ayat katakan bahwa pemberitaan tentang kematian penyaliban adalah satu kebodohan, ya. Karena itulah kalau kita masih memberitakan tentang kematian Tuhan, maka ini adalah satu kebodohan bagi kami. Karena apa? Masa Tuhan mati, tapi bagi iman kami bahwa Yesus yang mati itu adalah benar-benar kitalah yang harus yang disalibkan karena dosa, karena Yesus tidak pernah membunuh, Yesus tidak pernah berkata kotor. Kitalah yang berkata kotor, kita yang ada pikiran kotor, kita yang punya hati yang kotor, perbuatan yang tidak jujur, apa segala macam, kitalah yang harus disalib. Nah, ini bahwa Yesus disalib itu adalah kehendak Bapa untuk supaya kita layak di hadapan Bapa. Karena tanpa itu kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan atau kehidupan kekal yang dimaksudkan oleh Allah sendiri. Itu Pak Tatan. Sekarang kita pakai data, apakah ada ajaran penebus dosa dengan darah manusia itu? Kalau ajaran samawi tidak ada, Bapak Pendeta. Ajaran samawi itu menebus dosa itu dengan taubat atau minimal kalau korban binatang yang halal itu. Jadi korban singa itu gak ada, karena singa itu tidak layak dikonsumsi atau disembelih, apalagi manusia. Tapi kalau Bapak Pendeta pernah membaca ajaran-ajaran pagan gitu ya, dewa-dewa marah minta tumbal itu darah manusia. Tapi kalau ajaran samawi itu kita tahu menebus dosa itu bertobat. Coba sekarang kita baca Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18:3-8. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ajaran samawi itu Bapak Pendeta tidak pernah tumbal darah manusia. Kalau ingin masuk kerajaan surga, bertobatlah.
Caranya bagaimana? Istighfar. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bersurga, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Begitu juga dalam perjanjian lama. Keluaran 34 ayat 9. Ini ajaran samawi ini. Serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu. Atau dalam Mazmur 79 ayat 9. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan namamu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Nah, kenapa ajaran samawi ini menebus dosa itu dengan bertobat? Karena memang Tuhan ingin membuktikan bahwa Tuhan itu adil, maha penerima tobat maaf. Mana datanya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau dalam Islam itu, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Maha penerima maaf. Kenapa? Kalau ajaran samawi itu kok kita kalau berdosa bertobat? Karena yang melakukan dosa itu kita. Ya kita yang membersihkannya dengan cara bertobat. Bapak tidak bisa menanggung dosanya anak, anak tidak bisa menanggung dosanya bapak. Kita yang berbuat, kita yang bersalah, kita yang bertobat. Karena kita yang berdosa, tentu saja kita sendiri. Jangan sampai kita yang berdosa, Tuhan disuruh turun, lalu ditumpahkan darahnya. Nah, ini bukan ajaran samawi kayak gitu. Kalau ajaran samawi itu siapa yang berbuat dia tanggung jawab. Coba baca di dalam Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 25 ayat 4, 2 Tawarikh 18 ayat 20. Apa bunyinya di situ semua? Kita pakai Yehezkiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi sangat jelas ajaran samawi. Atau Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Makanya kita harus beristighfar, minta ampun kepada Allah. Karena dosa ditanggung sendiri-sendiri. Kalau dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Gitu. Jadi Pak, ajaran menebus dosa dengan darah manusia ini bukan ajaran samawi, Pak. Membunuh manusia itu dosa besar. Minimal kalau ingin menumpahkan darah itu binatang yang halal, kayak orang Israel korban apa? Domba. Kalau Islam hari korban itu apa? Ada nggak yang menyembelih manusia? Nggak ada. Minimal sapi, kambing, domba. Karena itulah ajaran samawi. Gitu ya. Oke, lanjut Bapak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Tatan. Jadi ada satu ini data ya, bagaimana kita bisa bebas dari hukuman dosa, yaitu dalam Roma 8 ayat 1 dibilang demikian sekarang, Roma 8 ayat 1, demikian sekarang tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Terus ayat 33 dikatakan begini, siapa yang menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembebasan bagi kita. Jadi Yesus ini membebaskan kita dari hukuman dosa. Nah, ada juga di ayat
bagaimana Yesus itu mati bagi kita dari terbebas dari hukuman. Ayat 1 Petrus 2 ayat 24, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri memikul dosa kita. Jadi dia mati di kayu salib, memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Ya, ini yang kata Paulus, satu kebodohan memberitakan tentang kematian Yesus. Tapi supaya kita yang telah mati terhadap dosa, setiap kita mati karena dosa, hidup oleh kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, ini menjadi dasar iman bagaimana kita begitu yakin bahwa Yesus itu mati membebaskan kita dari hukuman dosa. Kita lah yang harus ditimpa oleh murka dosa, tetapi dia menyelamatkan. Makanya ayat 24 ini, Tuhan tidak menghukum kita di dalam dosa karena ada kematian Tuhan, ada darah Tuhan di dalam. Makanya kita ada perjamuan kudus ya, setiap sebulan satu kali untuk tubuh dan darah Yesus ya, supaya kita memberitakan tentang keselamatan, kabar baik ini ke seluruh dunia. Makanya lewat bilur-bilurnya kita telah sembuh ya. Makanya kenapa kita ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba ya, kita tersesat seperti domba ya, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala pemelihara jiwa. Jadi Tuhanlah adalah gembala kita, Tuhanlah pemelihara jiwa kita ya, yang sebenarnya kita yang dihukum tapi dia menanggung dosa kita di kayu salib. Nah, itu yang saya mau luruskan dari apa yang Bantatan sampaikan. Terima kasih Bantatan. Ya, sebentar Ustaz Tata ya, saya promosiin channel Ustaz Tata dulu ya. Ya, bagi teman-teman yang menonton ada 1.800, ya silakan saya minta dukungan teman-teman untuk mensubscribe channelnya Ustaz Tata ya. Mohon untuk di-subscribe, kemudian ditonton barang sejenak, entah 10 menit atau 20 menit, untuk kemudian memperlancar dari dakwah Ustaz Tata di dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian selamat malam Abuya, Ustadz Abuya. Ustadz Abuya, selamat malam Ustadz Abuya Strong. Ustadz Abuya Strong. Mohon untuk teman-teman yang ada di penonton, ada 1.800. Ustadz Abuya Strong ini akunnya akun baru, karena 2 akun kemarin yang sempat dijadikan sebagai pembuka komal, sebagai host, beliau tumbang semua. Ini adalah akun baru yang kemudian minta untuk di follow teman-teman. Jadi mohon ikhlasnya untuk memfollow dari Ustadz Abuya Strong ini, untuk kemudian melanjutkan dakwahnya di dalam membuka komal dan melaksanakan diskusi lintas agama secara santun dan teredukasi. Sambil lalu di follow-follow, silahkan dilanjutkan Ustadz Tahta, tafadhol. Oke. Jadi rata-rata penebusan dosa dengan darah manusia, terus mentuhankan Yesus, itu rata-rata pakai dalil Paulus. Karena memang Paulus ini pernah hidup di luar Israel, berbaur dengan ajaran-ajaran pagan, dewa menjelma jadi manusia, kayak gitu. Nah, sehingga rata-rata orang Kristen pakai dalil dari Paulus. Karena memang Paulus ini tahu banget tentang ajaran-ajaran pagan ini. Contohnya coba Bapak Pendeta baca Kisah Para Rasul 14 ayat 11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, jadi Paulus itu juga punya mujizatnya. Ya, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia, coba. Ya, jadi ajaran Tuhan menjelma turun jadi manusia itu ajaran dewa-dewa. Makanya wajar kalau orang Kristen itu ketika membenarkan ketuhanan Yesus itu biasanya memakai apa yang disampaikan oleh Paulus. Nah, makanya banyak banget ya dalil-dalil ya di dalam ucapan Paulus itu, bahwasanya kita tahu kan Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah Bapa. Mengenal Kau satu-satunya Allah. Matius 17:3. Dan Bapa itulah Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25.
Ini menurut Yesus. Tapi apa kata Paulus di dalam Roma 9:10 itu? Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, nah coba. Padahal kata Yesus Tuhan itu cuma Allah Bapa. Kok bisa Paulus ini memperkenalkan Tuhan lagi, yaitu Yesus itu? Nah juga yang kedua, Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Coba, supaya ia menjadi Tuhan katanya. Ya, begitu juga kisah para Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, ini rata-rata Paulus ini seakan-akan mau melawan Yesus gitu. Kita tahu kata Yesus, Allah itulah Tuhan satu-satunya. Ya, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tapi setelah Yesus tidak ada, malah oleh Paulus Yesus ini yang diangkat menjadi Tuhan gitu ya. Sehingga apa? Makanya saya tidak heran kalau tadi Bapak Pendeta banyak mengatakan memakai dalil-dalilnya Paulus. Walaupun Paulus mengatakan, aku berkata bukan sebagai penyampai firman Tuhan, tapi sebagai orang yang bodoh kayak gitu ya. Nah, jadi intinya bukan sebagai firman Tuhan dia. Yang penyampai firman Tuhan itu Yesus. Yohanes 12:50, aku mengatakan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Jadi Yesus inilah penyampai firman Tuhan. Kalau Paulus tidak, itu justru bertentangan dengan firman Tuhan. Gitu, silakan Bapak Pendeta. Ya, kalau Paulus ini adalah, kalau kita lihat latar belakangnya, dia adalah seorang penganiaya orang pengikut Kristus sebagai pembunuh, tetapi telah diubahkan Tuhan dan percaya dan menjadi penginjil terhebat sepanjang sejarah sampai di Asia. Nah ini berkata bahwa dia sangat luar biasa dipakai. Ada 27 kitab, bahkan hampir semua telah ditulis oleh Paulus dan dikanonkan oleh para bapak-bapak gereja, bahwa ini sebagai kitab. Kalau Pak Tatan sampaikan bahwa apa yang difirmankannya bukan dari Tuhan, ya ini pasti akan ditolak oleh kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah ini Pak Tatan. Oke. Jadi gini sebenarnya, kalau ajaran samawi itu gini loh Bapak Pendeta. Yang harus diimani itu firman Tuhan. Kalau Musa Taurat, kalau Yesus sebenarnya Injil kalau ada, kalau Nabi Muhammad Al-Quran dan hadis. Makanya kata Nabi Muhammad, taraktu fikum amro ini lantadillu ma tamasatum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan dua perkara, kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Jadi tidak boleh lagi ada penambahan atau pengurangan. Cukup Quran hadis firman Tuhan itu. Sehingga di luar itu harus ditolak. Contohnya ya Yesus kan sudah memperkenalkan Tuhan yang benar Allah Bapa, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun di langit. Seharusnya pengikutnya Yesus ini menyebarkan ajaran ini ke seluruh dunia. Kok bisa malah Paulus ini diimani, padahal bertentangan? Apa gunanya ada firman Tuhan yang diberikan oleh Yesus? Kalau Islam tidak boleh itu. Nah kalau dalam Islam gak boleh di luar Quran dan hadis. Kalau ada orang memakai ajaran baru harus ditolak. Tapi ternyata kalau dalam Kristen banyak yang dilanggar firman Tuhan, yaitu Yesus. Ya, yang disampaikan oleh Yesus.
Lalu ajaran-ajaran baru di luar Yesus, yaitu Paulus yang banyak merubah. Nah kalau Islam harus ditolak kayak gitu. Apa gunanya Tuhan mengutus Nabi Muhammad? Wong sudah sempurna kok. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah sempurna. Sehingga kalau ada orang mentuhankan ini, mentuhankan Nabi Muhammad misalnya, pasti ditolak. Karena ajaran Nabi Muhammad tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Gitu loh. Nah kalau Kristen enggak. Mana ketika mentuhankan Yesus ini pakai ajaran Paulus semua rata-rata. Sehingga ini tidak cocok dengan ajaran samawi. Seharusnya Paulus ini kalau dia pengikut Yesus, sebarkan ajaran Yesus itu, Tuhan yang benar Allah, yang tidak kelihatan. Si Tahta orang Cina ya, si Tahta ya. Si Tahta orang Cina ya. Nah, turun. Nah. Oke. Nah, itu kan. Jadi apa ya? Seperti itu Bang, ini terakhir. Jadi seperti seharusnya Bapak Pendeta ini tirulah Islam itu. Islam tidak akan mengimani sesuatu yang bukan firman Tuhan. Gitu Bapak Pendeta ya. Silakan. Izin Pak Pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyayikh, Masya Allah. Masya Allah. Lanjut Pak Pendeta, lanjut. Ya, minta maaf Pak Tatan, kami percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus adalah firman Allah. Ya, kami tidak mentuhankan Paulus, tetapi kami melihat pelayanannya, pemakaian Tuhan atas dia, dan dia banyak berbicara tentang Yesus dan karya keselamatannya. Itulah kami percaya bahwa ini adalah perkataan Tuhan. Dan tulisan Alkitab yang telah ditulis ini tidak seperti manusia tulis. Pasti manusia yang tulis pasti ada kekurangan. Ini ilham Allah yang luar biasa yang kami pelajari, bahwa ini adalah perkataan Tuhan. Itu Pak Tatan. Ya sudah, saya hanya ingin menceritakan perbandingan. Seharusnya seperti orang Yahudi itu loh, atau Islam. Kalau Yahudi itu Musa menerima Taurat, ya Taurat ini yang dipakai. Tuhan ya Elohim, Musa penyampai firman Taurat. Karena Taurat itu firman Tuhan. Jadi karena Musa ini penyampai firman, ya Taurat yang dipakai, tidak boleh menambah sudah. Sehingga mereka tidak mentuhankan manusia sampai sekarang. Nah seharusnya seperti itu. Firman Tuhan yang dibawa Yesus itu tinggal meneruskan pengikutnya. Bukan malah nanti ajaran berbeda. Itu seperti Islam juga gitu. Sudah final ketuhanan itu. Siapa diri Nabi Muhammad, utusannya Allah seorang nabi, maka ana Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Penyampai firman, menerima firman. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Memperkenalkan Tuhan itu Allah yang esa, qul huwallahu ahad. Tidak kelihatan. Al-An'am 103, la tudrikuhul absar. Tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Begitu juga Yesus. Tuhan itu Allah Bapa. Matius 11:25. Di langit Matius 18:19. Tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Tinggal meneruskan pengikutnya seharusnya. Bukan malah Yesus yang dituhankan. Yesus itu ngaku utusan. Matius 15:24. Penyampai firman. Yohanes 12:50. Yohanes 17 ayat 8. Ini tinggal diteruskan sebenarnya oleh pengikutnya. Bukan malah melantik Tuhan lagi gitu. Gitu. Jadi sesuatu yang sudah final jangan ditambah, jangan dikurangi sebenarnya. Gitu Pak Pendeta, silakan. Ini tidak mengurangi atau tidak menambah. Ini sudah final. Ini perkataan Tuhan. Jadi kalau kita mau belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana Tuhan sudah mengampuni, menanggung segala dosa kita, kita harus masuk ke dalam kelahiran baru, ya.
Kelahiran baru ini menjadi kita secara rohani, lahir secara jasmani, lahir secara rohani. Kita lahir baru, kita diubahkan. Makanya percakapan Yesus dengan Nikodemus, engkau harus dilahirkan. Padahal dia seorang ahli Taurat. Tetapi ini penting karena sampai kapanpun kita tidak akan mengerti apa yang dibawakan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, perkataan Tuhan yang luar biasa, yang begitu dalam dan penuh makna, kita tidak akan dapat mengerti kalau kita tidak dilahirkan secara roh. Nah, ini yang dialami oleh Nikodemus, ya. Dia harus lahir secara roh dan dia mengalami kelahiran baru dan dia boleh dapat mengerti akan apa yang disampaikan Allah, yang dikerjakan Allah, bisa dapat dimengerti. Kalau kita masih memakai akal pikiran kita untuk mengerti karya Allah, tidak akan sampai kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan, tidak akan mengerti apa yang Tuhan sudah kerjakan. Nah, ini kalau kita memakai akal pikiran kita untuk mengerti karya Tuhan, tidak akan. Makanya kepintaran manusia adalah kebodohan di mata Allah. Jadi manusia siapapun tidak akan pandai untuk mengerti apa maksud Allah di dalam hidupnya. Ini Pak Tatan yang boleh disampaikan, Pak. Oke, sekarang mungkin tanya jawab aja Pak Pendeta. Pendeta yang mau bertanya atau saya dulu? Kita anggaplah ngobrol aja yuk. Biar danu. Boleh Pak, sedikit Pak Ustaz. Di mana Bapak Pendeta? Dibuka mute-nya. Mute-nya dibuka. Oh iya, kita sudah cukup lama Pak Tatan, jadi sudah lama lagi kita mau istirahat. Oh ya. Aku boleh sedikit Mohon maaf Pak kalau Ustaz. ada kata-kata yang salah. Pak Pendeta. Ya, Boleh sedikit Pak Ustaz. Tunggu dulu Bang Mantan, takutnya. Siap. Ya. Silakan Bapak Pendeta, apa mau disampaikan? Habis ini Bang Mantan ini mau ngomong habis ini. Setelah itu kalau mau istirahat tidak apa-apa, keluar tidak apa-apa habis ini. ya, terima kasih komunikasi yang baik dengan Pak Tatan, Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Tatan luar biasa. Komunikasi kita juga belajar banyak dari Pak Tatan, ya. Dan ya saya bersyukur komunikasi ini baik dengan Pak Tatan, ya kita akan bertemu kembali. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, menyinggung. Mohon maaf Pak Tatan. Dan semua kita ditonton banyak ini Pak Tatan. Bahkan tadi kita lihat sampai 1.800. Kita sementara mendidik umat juga dari Pak Tatan. Saya juga mungkin juga ada tonton teman-teman Kristen, ya. Terima kasih Pak Tatan, hormat dari saya. Terima kasih waktunya. Ya sama-sama Pak Pendeta, saya juga minta maaf ya. Ya, silakan mau apa Bang Mantan? Kalau mau ngomong. Iya, menyampaikan. sedikit pesan buat Pak Pendeta. Boleh Pak Pendeta ya, terakhir ya. Ini kan menurut iman Kristen kan Yesus disalib untuk menyelamatkan dosa manusia. Betul ya Pak Pendeta ya? Ya. Nah, ini kan dipercaya dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, Pak, kenapa mesti Tuhan yang disalib, Pak? Kan Tuhan Maha Kuasa, Pak. Kenapa tidak langsung diampuni aja, Pak? Seperti Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, dosamu telah diampuni. Bahkan seorang wanita Maria Magdalena yang pesundal itu, tanpa Yesus ditebus itu, kan sudah duluan ke surga mereka. Juga kalau kita ingat ya, Melkisedek dan Henok dan lain-lainnya juga sudah duluan ke surga tanpa ditebusnya melalui darah Yesus. Itu bagaimana Pak? Ya. Kan Tuhan Maha Kuasa, tinggal Tuhan simsalabin atau kun fayakun Islam kan, tinggal dosamu kuampuni gitu. Kenapa mesti ada tradisi yang diimani sebagai penebusan dosa itu? Tadi kita sudah baca tentang bagaimana kita dibebas dari yang sebenarnya
penghukuman itu bayarnya mahal, ya, Pak Mantan. Hukuman itu bayar mahal, ya. Kematian itu bayarnya mahal. Jadi untuk mahalnya ini dia harus bayar dengan darah, ya. Makanya tadi kita sudah bahas tentang bagaimana Roma 1, bagaimana kita bebas dari hukuman dosa, Roma 8 ayat 1 dan ayat 33, bagaimana kita boleh bebas dari hukuman dosa ini yang luar biasa, yaitu Roma 1, saya bacakan kembali. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Kalau ayat 33 dikatakan begini, siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah, yang membenarkan siapa yang akan menghukum mereka? Kristus telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi kita. Ya, jadi kita yang harus dihukum, tapi Kristus yang adalah anak Allah, dia menjadi pembela kita. Ya, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau itu seterusnya. Tetapi ada satu ayat lagi yang bagaimana 1 Petrus 2 ayat 24, bagaimana dia menanggung dosa kita. 1 Petrus 2 ayat 24, yang sebenarnya kita yang harus dihukum, ya, tetapi ia sendiri memikul dosa kita, ya. Kita ada di beda dengan zaman Tuhan Yesus waktu itu, tetapi sekematian Tuhan Yesus berlaku sampai sekarang. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya, ini pertanyaan Bapak Mantan tadi. Hidup untuk kebenaran, oleh bilu-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu sesat, ya, kita tersesat dengan hidup kita, kita tidak mengenal mungkin dengan Tuhan yang kita kenal, tetapi kita sudah tersesat. Ia sendiri yang memikul dosa kita, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi sebenarnya dosalah yang membuat kita harus dihukum. Kenapa tidak langsung? Tidak bisa seperti itu, ya. Kenapa waktu perempuan itu diampuni? Karena iman dia, karena imannya dosanya sudah diampuni, ya. Iman engkau yang menyelamatkan engkau, ya. Jadi iman dia kepada Tuhan, itu yang menyelamatkan dia dari hukuman dosa. Makanya dikatakan ia sendiri yang memikul dosa kita di atas tubuh di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilurnya kamu sembuh. Jadi ini Pak Mantan yang saya hormati. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Izin Pak. Satu lagi Pak. Ini ayat Paulus dibawa-bawa. Kami bertolak belakang dengan perkataan Yesus. Bapak ingat Matius 9:13. Apa kata Yesus? Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Bertolak belakang Pak dengan perkataan Yesus. Bukan persembahan. Bagaimana itu Pak? Di mana Pak? Izin Pak. Matius 9:13. Matius 9. Jadi kontradiksi apa dengan tulisan Paulus? Lalu Yesus membangun mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat 19, Matius 9 ayat 19. 13 Pak, Matius 9:13 Pak. Matius 9:13. Jadi pergilah, pelajarilah firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya. Ya. Apakah penebusan dosa itu bukan persembahan? Apa menurut Bapak? Ini sesuai dengan imamat 1:2, imamat 5:6, imamat 18 ayat 20. Artinya tidak boleh persembahan. Iya, persembahan yang dimaksudkan ini yang dilakukan oleh para Taurat. Mereka Ya, harus apakah menurut Bapak itu bukan persembahan? Penebusan dosa itu dengan diganti seorang manusia? Persembahan penebusan dosa. Gini Pak Mantan,
Jadi untuk menebus dosa, waktu Yesus masih ada sebelum dia mati, mereka masih memakai eh, anak domba, lembu, merpati sebagai untuk penebusan, persembahan sebagai penebusan dosa. Nah itu Pak Mantan. Jadi untuk mengerti ayat ini adalah persembahan adalah ini darah anak domba. Itu Pak Mantan. Ini ayatnya saling kontradiksi loh Pak. Kalau kita baca lagi Pak di 1 Korintus 15:26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Kalau Yesus mati berarti dia kalah dong. Iya. Gimana itu? Gini Pak Mantan, makanya ia telah menang dari maut. Ya, ada ayatnya. Nanti mungkin Apakah dia telah mati 3 menang hari itu dari maut. Dia turun ke alam maut. Makanya waktu Yesus mati dia turun ke alam maut karena mereka yang dahulu Yesus belum mengenal Yesus, dia turun ke alam maut dan di situ dia menginjil ya, beritakan bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan, mereka diselamatkan. Jadi ada kematian yang sebelum Yesus itu juga ada penginjilan di dalam. Yesus turun ke alam maut dan membebaskan mereka. Berarti Begitu. Yesus yang mati 3 hari itu bukan maut Pak ya? Bukan mati ya? Dia tidak mati secara makanya dia akan bangkit. Dia mati itu waktu dia turun ke alam maut itu. Gitu Bang Mantan. Ini bertolak belakang dengan nubuatan Nabi Yunus loh Pak. Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan nggak mati Pak. Padahal itu nubuatan dari ucapan Yesus sendiri. Iya. Dia tidak mati. Iya, Yesus mati 3 hari. Menurut iman Kristen. Jadi fisiknya mati, tapi roh Allah atau rohnya Allah tidak mati. Begitu Bang. Luar biasa Pak Pendeta nih. Ya. Salam dulu ah. Assalamualaikum Silakan. Terima kasih mohon maaf ada salah kata Bang Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bertemu semua. Terima kasih. Siap, Pak Yunus. Terima kasih ya atas atensinya dan partisipasinya, sudah berdiskusi dengan baik, santun, tidak Mana ada ini, hujatan. Pak Pendeta? Ini sudah Kemana, Pak? sudah dari tadi, Pak Ngerti. Waduh. Ada Bang Hendi tadi di sini juga, gitu kan. Saya takut itu manggil nama saya jadi Pak Setan, takut gitu. Pak Tentang. Jadi 3 hari nggak mati itu nggak maut. Bingung. Kayak mau ngomong Pak Setan gitu, saya takut. Silakan Ustadz Abu ya. Monitor, silakan dipromosiin akunnya Ustadz Abu ya. Karena dua-duanya kemarin sudah tumbang ya. Jazakallah. Ivan pillah ya. Ini akun